mencekam, menakutkan, mengkhawatirkan. Di situ dibahasakan bahaya. Ada 4. Satu, perpindahan alam. 2, ketemu malaikat. 3, melepas senangan dunia. Empat, penyesalan yang sangat. Satu, perpindahan alam dari alam dunia ke alam barzah. Perpindahan dari tempat sebelumnya kepada tempat yang baru, yang sama sekali kita belum pernah berada di tempat tersebut. Ya, tentu secara umum memunculkan kekhawatiran, ketakutan, dan berbagai perasaan yang buat kita tidak bisa tenang. Terlebih di tempat yang baru itu waktunya jauh lebih lama dari tempat tinggal kita sebelumnya. Ada banyak keadaan yang sama sekali kita tidak tahu secara pasti. Maka dalam keadaan demikian sudah pasti perpindahan ini akan memunculkan rasa takut, kekhawatiran, ya. Tentu juga harapan-harapan yang baik yang bisa menyelamatkan kita dari segala yang kita takutkan. Yang kedua, kenapa kematian menjadi mencekam, menakutkan, mengkhawatirkan? Karena akan bertemu dengan malaikat, ya, dengan segala perlakuan yang akan dilakukannya terhadap kita. Kalau selama hidup di alam dunia ya baik, ya tentu mendapatkan perlakuan yang baik dan menyenangkan. Sebagaimana di ayat 30 surat Fussilat, dihibur, disenangkan, ya, dibahagiakan dengan surga yang sudah disediakan. Tapi kalau selama hidup di dunia banyak melakukan dosa, kesalahan, tentu bertemu malaikat menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Ya, ada was-was, rasa takut, kekhawatiran.
Yang ketiga, melepaskan kesenangan dunia. Karena secara umum kesenangan dunia sesuatu yang dicintai oleh manusia. Melepas sesuatu yang dicintai tentu menjadi terasa sangat berat, kecuali bagi orang yang memahami nilai akhirat yang jauh lebih baik ketimbang dunia. Maka saat melepas kesenangan dunia, sama sekali tidak ada beban bagi dirinya. Ia justru bahagia karena hendak bertemu dengan yang jauh lebih baik nilainya. Tapi jika seseorang demikian besar kecintaannya pada kesenangan duniawi, pasti perpisahan dan melepaskan kesenangan dunia menjadi sangat berat. Ya, walaupun saat ia melepas dunia harus masuk pada alam berikutnya, ia tersadar betapa segala kesenangan duniawi yang tadinya dia miliki, dia kuasai, tidak lagi berguna untuk dirinya. Di ayat 27 sampai 29 pada halaman 99 itu dikutipkan Al-Haqqah 27-29, diungkapkan perkataan orang yang harus melepas kesenangan dunia itu, ya laitaha kanatil qadiyah, duhai sekiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Ya. Ma aghna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna lagi bagiku. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku pun telah hilang dariku, tidak lagi bisa menolong. Dan yang keempat, penyesalan yang sangat terlebih bagi pelaku maksiat, orang yang biasa berbuat dosa, yang mereka yang ingkar kepada Tuhannya. Maka penyesalan ini merupakan sesuatu yang niscaya dan dia tidak lagi berguna. Ya, penyesalan yang tidak lagi mendatangkan kemanfaatan untuk dirinya. Kemudian bagian berikutnya, beberapa hikmah dari kematian. Tadi adalah kenapa kematian menjadi mencekam, menakutkan, mengkhawatirkan. Lalu hikmahnya apa ada kematian ini? Disebutkan ada 6. Yang pertama, hikmah kematian, ya. Hikmah kematian. Kenapa mesti ada kematian? Hikmahnya apa? Yang pertama, kematian ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah dan kebijaksanaannya. Dan kebijaksanaan Allah. Ada penciptaan dan pengaturan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu membuat kehidupan yang dijalani manusia itu dalam fase-fase, tahap-tahap yang berbeda-beda, termasuk kematian di dalamnya, yang menjadi
pintu perpindahan fase kehidupan dunia dengan fase alam barzakh. Kalau kemudian ditelusuri bagaimana manusia itu sebelum di dunia, selama hidup di dunia, setelah kehidupan dunia, dan seterusnya, maka kita melihat kesempurnaan kemahakuasaan Allah dan kemahabijaksanaannya. Diatur sedemikian rupa kehidupan itu oleh Allah fase demi fase, ya, dengan beragam keadaan pada tiap alam yang ada dan kita alami itu. Dan ini cukup banyak rinciannya. Sejak manusia berada di alam rahim dengan tahap-tahap kehidupan di rahim, pembentukan fisik biologis, peniupan ruh, ya, pencatatan 4 ketetapan, kemudian dia lahir di kehidupan dunia, itu pun mengalami fase demi fase lagi, dari bayi, anak-anak, remaja, tua, dan seterusnya, dengan berbagai kondisi, sakit, sehat, sukses, gagal, miskin, kaya, senang, susah, dan seterusnya. Demikian juga segala fasilitas yang disediakan agar manusia bisa menjalani kehidupan dan melaksanakan perintah Allah, semua ditundukkan untuk kepentingan manusia dalam upaya untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'a, ayat 29 Al-Baqarah. Kami atau Allah sudah tundukkan semua yang di bumi untuk kepentingan kalian. Fasilitas eksternal di luar dirinya, lalu fasilitas internal di dalam dirinya, ayat 78 surat An-Nahl. Lalu diutus Rasul untuk menjelaskan, mempraktekkan, memberikan keteladanan, diturunkan kitab suci sebagai panduan pedoman agar manusia tidak salah jalan, dikaruniakan ilham di dalam nafsunya untuk bertakwa kepada Allah, ya, dimampukan manusia untuk melakukan tindakan dan seterusnya. Ini luar biasa, ya. Nah, belum lagi nanti di alam berikutnya, barzah, ya. Kemudian selama di barzah dengan segala keadaannya, lalu terjadilah kiamat dengan segala peristiwanya, ya. Lalu sebelum masuk pada surga atau neraka ada berbagai hal yang juga akan diberlakukan, sampai kemudian masuk ke surga atau neraka dengan keadaannya masing-masing. Dan ngatur kabeh nih gitu. Ini bukan hal yang sepele. Dan Allah melakukan penciptaan dan pengaturan itu semua, sedetil-detilnya, serinci-rincinya, dengan segala yang memang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sebagai ujian, kematian itu adalah ujian. Ditetapkan oleh Allah adanya kematian agar manusia menjalani kehidupan dunia itu dengan kesadaran penuh bahwa ia tidak akan berada di dunia selamanya. Ada limit batas akhir di mana kehidupan dunia harus, ya, dia tinggalkan. Dan setelahnya ada penilaian, pertanggungjawaban dan balasan dari apa yang dilakukan. Maka kematian itu sendiri menjadi ujian bagi manusia. Apakah ia akan pergunakan masa hidup sebelum kematian itu terjadi dengan sungguh-sungguh mengimani dan mentaati Allah, atau ia tidak peduli dengan kematian itu, bahkan mengingkarinya, ya, merasa hidup di dunia selamanya, ya, berupaya untuk menghindar dan lari darinya.
Tapi orang yang mengimani apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, menyadari betapa kematian ya adalah menjadi penentu pada fase atau alam berikutnya ya, sehingga ia berupaya untuk mati, yaitu meninggalkan dunia dalam keadaan atau amal yang terbaik ya, sebagaimana yang ia pahami dari sabda Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal seseorang akan ditentukan pada penutupnya, bagian penutupnya, yaitu sebelum dunia ia tinggalkan. Nah, di ayat 2 surat Al-Mulk Allah mengungkapkan kematian ini sebagai ujian, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Ya, yang diuji adalah amal. Al-Mulk surat ke-67 ayat 2. Kemudian yang ketiga, kematian ini ditetapkan oleh Allah sebagai suatu yang pasti terjadi karena ada pergantian yang harus terjadi. Khalifah itu artinya pengganti ya. Jadi seandainya kematian tidak ada, manusia itu tambah terus ya, kebak bumi ini dora kebagian rezeki ya, dilakukan efisiensi. Maka harus ada pergantian ya, khalifah. Khalifah itu pengganti. Khalifatur Rasul, pengganti Rasul dalam memimpin umat ya. Khalifah itu bisa pengganti, bisa pemimpin ya, karena khalifah. Supaya ada pergantian. Pergantian ini dibutuhkan sehingga manusia bisa menjalani kehidupan dengan nyaman. Jika Allah menjadikan mereka kekal, tidak mati, maka tidak akan ada manfaat dan hikmah dari penciptaan mereka ya, sebagai khalifah. Ya, Allah menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi yang saling menggantikan satu sama lainnya, gantian gitu, ya. Regenerasi ya, agar kehidupan berjalan dengan baik. Yang keempat, dalam kematian terdapat nikmat yang luar biasa yang tidak akan terwujud kecuali dengan adanya kematian. Jika tidak ada kematian, manusia tidak akan merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Tidak akan ada kelapangan rezeki bagi mereka, dan pastilah tempat tinggal, kota, pasar, jalan menjadi sempit itu ya. Jadi khalifah ada pergantian tadi. Kemudian yang keempat ini agar bahagia dengan kematian itu ya. Rezeki ya bisa terbagi, kesempatan bisa ya diganti dengan yang lainnya. Yang kelima, orang yang beriman akan terlepas ya dari kesempitan dunia kepada kelapangan akhirat dan kebahagiaan abadi.
beriman terlepas dari kesempitan dan penderitaan dunia. Menuju ke lapangan akhirat dan kebahagiaannya. Maka Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kalian, ila, menuju, maghfiratin, ampunan, mir rabbikum, wa jannatin, dan surga, arduha, yang luasnya seluas as-samawatu wal ard, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jannah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, enggak. Kebahagiaan sempurna. Orang-orang beriman dan senantiasa taat akan terlepas dari kesempitan dunia dengan segala penderitaannya, menuju ke lapangan akhirat dan kebahagiaan di sana dengan kesempurnaan kebahagiaan yang Allah telah sediakan. Di dalam surga yang dipenuhi kenikmatan, memperoleh apa saja yang diinginkan dan semua yang diminta. Tidak mengeluarkan kotoran, tidak ada caci maki dan celaan, tidak ada kebencian, pokoknya apik kabeh, ya. Ya, silakan. Terkait yang nomor 5 itu, apa kita sering melihat di masyarakat banyak orang-orang yang satu agama yang kita sebenarnya tidak beriman karena tapi hidupnya mungkin apa kita nggak tahu yang dia rasakan ya, karena orang lain itu kan biasa kok terpaksa gitu. Itu jelasan dengan yang beriman bagaimana? Lima kan? Hikmah adanya kematian. Dengan kematian orang beriman terlepas dari segala kesempitan dan penderitaan dunia. Karena dengan iman ia taat pada perintah Allah, memang dia berpayah-payah di dunia ini. Tapi begitu kematian tiba, dia lepas dari itu semua. Maknanya begitu. Ya. Dan pasti yang kemudian dia dapatkan kebahagiaan. Sudah nggak ada kesedihan, nggak ada kepayahan. Iya. Sehingga ada satu riwayat dulu pernah kita sampaikan. Dalam riwayat itu disebutkan orang kafir, pelaku dosa, ya,
ketika dihadapkan pada pengadilan akhirat ditanya, benarkah kamu selama hidup mendapatkan kenikmatan duniawi yang banyak, kesenangan demi kesenangan? Betul ya Rabb, betul ya Allah. Lalu setelah itu orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Istilahnya satu celupan saja, dimasukkan sebentar, kemudian diangkat lagi, ditanya, betulkah kamu merasakan kesenangan dan kenikmatan di dunia dulu? Gak pernah sama sekali ya Allah. Ya, begitu dimasukkan neraka sebentar saja, segala kenikmatan tadi tidak terasa lagi. Lalu didatangkan seorang yang menjadi penghuni surga. Ditanya, selama hidup di dunia apakah kamu banyak mengalami kesusahan, kepayahan, penderitaan? Benar ya Rabb, betul ya Allah. Lalu dia dimasukkan ke dalam surga, satu celupan saja dalam surga, diangkat lagi. Ditanya lagi, benarkah kamu dulu mengalami penderitaan, kesusahan? Tidak pernah ya Allah. Jadi rasa senang atau susah, menderita atau bahagia itu bisa hilang dalam sekejap. Ya, contohnya pas puasa, berapa jam kita nahan lapar dan dahaga. Begitu buka, minum seteguk saja sudah hilang semua tadi. Ya. Begitu minum, semua rasa lapar dahaga itu sudah hilang dalam waktu sekejap. Ya. Orang dikasih kesenangan, apa saja yang dia mau dikasih, tapi setelah itu kemudian dia disiksa. Rasa senang itu juga hilang dalam sekejap. Ya. Maka relatif senang dan susah itu, bahagia atau ya tidak, itu sangat sebentar, sekejap saja. Apa kita nggak mau menahan, bersabar dalam waktu yang nggak lama kok di dunia? Harus susah payah untuk sholat, untuk ngaji, untuk zikir, untuk sedekah, untuk berbuat baik. Mungkin harus berpayah-payah, iya, tapi nanti itu hilang sama sekali, tidak kita rasakan sebagai kepayahan. Begitu Allah berikan kenikmatan surga. Maka terlepas orang beriman dari segala kesusahan itu. Ya, tidak ada lagi rasa sedih, rasa susah. Wala khaufun alaihim walahum yahzan. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, hilang semuanya. Ya, terakhir keenam, dengan kematian itu menjadi semakin yakin akan kebenaran ya firman Allah dan sabda Rasulnya. Begitu kematian tiba langsung terbuka, ya, seluruh yang difirmankan Allah, disabdakan Rasulnya benar. Maka orang kafir dan pelaku dosa itu menyesal luar biasa. Sehingga digambarkan di ayat 99 surat Al-Mu'minun itu, ya, sampai 100-an. Fa idza jaa ahadahumul maut, maka ketika kematian telah datang pada seseorang dari mereka, qala rabbirji'un, barulah dia berkata, ya Rabb, kembalikan saya ke dunia lagi, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang dulu tidak aku kerjakan. Karena langsung terbuka kebenaran itu, menyesal tapi sudah tidak berguna. Ya, dia sadar betapa dirinya telah menyia-nyiakan waktu, melewatkan kesempatan, dan tidak melaksanakan tugas pokok Allah menciptakan dirinya, yaitu untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Ya, tapi sudah tidak berguna lagi. Ya, dia yakin akan kebenaran Allah dan Rasulnya. Baik itu menyempurnakan yang kurang dari kemarin berkaitan dengan hikmah dari kematian.
Nah, baru kemudian kita masuk bahasan berikutnya, alam barzah. Halaman 101. Di alam barzah manusia menunggu sampai datangnya hari kiamat. Alam barzah. Maka dulu kita menyebut sebagai masa tunggu ini. Ya. Sampai kapan nunggunya? Sampai kiamat. Ya. Di ayat 100 surat Al-Mu'minun, wa min waraihim barzakhun. Barzah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, ila yaumi yub'atsuna. Dan di hadapan mereka setelah ayat 99 tadi kematian datang, lalu di depannya sudah ada barzah. Ya. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Ini sampai kiamat itu. Jadi sebelum ke akhirat itu ada transit dulu. Transitnya di alam barzah. Disitulah mereka mendapatkan apa yang dia usahakan selama hidup di dunia. Apakah nikmat kubur atau sebaliknya azab kubur. Nikmat kubur adalah berbagai kenikmatan yang Allah tampakkan. Allah tampakkan kepada seorang mukmin disebabkan amal-amal kebaikannya selama di dunia. Sebaliknya azab kubur berbagai siksaan yang ditampakkan. Ya. Ini belum langsung merasakan, ditampakkan dulu. Ya. Nah, lihat videonya dulu. Ditampakkan sebagai akibat kedurhakaan dan kemaksiatan yang dilakukan di dunia. Di antara azab kubur adalah ditampakkan tempat mereka kelak di neraka. Dan kasih tahu, ini tempat kamu besok. Ya. Walaupun nggak pesan ya, sudah dikasih tempat. Ya. Nah, bagi orang-orang kafir dan munafik, ini di surat Al-Mu'min, surat Ghafir ayat 46. An-nar yu'raduna 'alaiha. Neraka yu'radun, yang dihadapkan, ditampakkan kepada mereka itu wuduwan wa asyiyan, tiap pagi dan petang. Jadi nontonnya itu jam tayangnya itu pagi sama petang. Enggak ada iklannya. Iya. Ya, tiap pagi petang hari, ya. Kalau dia beriman dari yang amal jariah, dari doa. Iya, kalau dia beriman mungkin dengan permohonan ampunan, dengan ya bertambahnya pahala. Maka di sini disebutkan bagi orang-orang kafir dan munafik itu sudah pasti ya begitu. Ya. Nah, ini di barzahnya. Lalu di hari kiamatnya, wa yauma taqumus saah, di hari terjadinya kiamat, adkhilu ala fir'aun asyaddal azab. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab, ya, yang sangat keras. Jadi
Ayat ini meski berkenaan dengan Fir'aun, tetapi berlaku umum bagi siapapun dari orang-orang kafir. Ya, ketika sudah terjadi kiamat, ya maka akan dimasukkanlah mereka ke dalam azab yang sangat keras, yaitu neraka. Rasulullah SAW dalam hadis bersabda yang artinya kemudian dibukakan baginya pintu menuju neraka, maka ia akan melihat tempatnya di dalam neraka sampai hari kiamat. Ya, ia melihat tempatnya di dalam neraka di mana, ya. Jadi ini terjadi ditampakkan dari sampai hari kiamat. Nah, ini isyarat azab kubur tadi di surat Al-Mu'min ayat 45-46. Wa haqa bi ali fir'aun su'ul azab. Azab yang sangat buruk mengepung Fir'aun dan kaumnya. An-naru yu'raduna 'alaiha, kepada mereka ditampakkan neraka wuduwan wa asyiya, pada tiap pagi dan petang. Wa yauma taqumus saah, pada hari terjadinya kiamat dikatakan adkhilu ala fir'aun asyaddal azab, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Alam kubur adalah tempat tinggal pertama setelah kematiannya, ya. Setelah mati, tempat tinggal pertama ya alam kubur. Barang siapa mendapatkan nikmat kubur, maka ia akan memperoleh kemudahan setelahnya. Sebaliknya, barang siapa memperoleh azab kubur, ia akan mengalami kesulitan setelahnya. Rasul bersabda dalam hal ini, innal qabra, sesungguhnya kubur itu awwalu manazilil akhirah, persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Fa inna jaminhu, kalau selamat dari keburukannya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka setelahnya akan lebih mudah darinya. Wa illam yanju minhu, tapi kalau enggak selamat dari keburukan-keburukan di kubur, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelahnya lebih berat lagi. Nah, azab kubur atau siksa kubur disebabkan maksiat yang dilakukan. Seseorang menyanyiakan perintah Allah, itu tidak melaksanakan, sehingga Allah murka kepadanya, lalu ia mendapatkan azab, ya, di kubur itu. Di antara maksiat yang bisa mendatangkan atau menjadi sebab siksa kubur adalah suka mengadu domba, berlaku dusta, ghibah, kesaksian palsu, menuduh orang lain berzina, bohong atas nama Allah dan Rasulnya, tidak mampu menjaga lisan, makan harta riba, berbuat zalim, dan berbagai kemaksiatan lainnya. Nanti ada uraian tentang hal-hal yang menjadi sebab masuk ke dalam mendapatkan siksa kubur. Nah, ini berikutnya sebab-sebab siksa kubur dalam 5 poin. Asbabu, sebab-sebab. Adzabi asbabu adzabil qabri, sebab-sebab siksa kubur. Bukan 5 ya. Yang pertama asyirku wal kufru billahi. Syirku wal kufru billah,
syirik dan kafir kepada Allah. An-Nisa Pakulakan. Faqad haramallahu di sini ya. Ya, An-Nisa 48, An-Nisa 116, tapi yang saya maksud berkaitan dengan azab itu. An-Nisa 48 116. Ini yang dikutipkan di situ lebih ke al-kufru di Al-An'am 96. Al-An'am 93 ya. Yang kedua an-nifaq, kemunafikan. Ini syirik dan kafir pada Allah. Ini an-nifaq, sifat munafik. Tulis dulu aja. Yang ketiga an-namimah, namimah dan kencing sembarangan ya. Keempat, pendusta, pezina, pemakan riba, kadzib, wazanin, wa akilu riba. Kadzibun, pendusta, wazanin, pezina,
wa akilur riba, pemakan riba. Yang kelima, a'rada an dzikrillah, berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari mengingat Allah. A'rada an dzikrillah. Apa? Iya. Keberpalingan dengan berbagai tingkatannya. Kemurtad kan sudah mentok. Ada keberpalingan yang belum sampai mengeluarkan dari agama, itu pun bisa menjadi sebab ya, azab kubur. Surat Toha ayat 124. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, sungguh baginya penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah, dan di hari kiamat ya kami akan menghimpunkannya a'ma, dalam keadaan buta. Itu 5 sebab-sebab azab kubur. Tentang kencing sembarangan ada hadis dan sanggon-gon ya. Rasul ya. Berdasar hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berjalan melewati 2 kuburan. Lalu beliau bersabda, sungguh kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Keduanya diazab bukan karena perkara yang besar. Lalu beliau melanjutkan perkataannya, iya benar, salah seorang dari mereka sering mengadu domba orang lain, sementara yang seorang lagi tidak menutupi dirinya ketika buang air. Ya, tempat terbuka. Kemudian Rasul mengambil pelepah kurma yang masih basah, membelahnya menjadi 2 bagian, lalu menancapkannya di atas kedua kuburan tersebut, seraya bersabda, mudah-mudahan Allah memberikan keringanan kepada mereka berdua selama 2 pelepah ini belum kering. Nah, ini memaknai hadis ini ulama berbeda pendapat ya. Yang pasti saya kira semua sepakat memohonkan ampunan kepada Allah. Ketika Rasul mengatakan mudah-mudahan Allah memberi keringanan, ya artinya memohonkan ya ampunan atau keringanan dari azab yang sedang dihadapi. Itu mendoakan untuk yang meninggal. Semua sepakat. Lalu berkaitan dengan ya beliau mengambil pelepah kurma membagi 2 ya, lalu meletakkannya pada 2 kuburan itu, dan sambil mengatakan mudah-mudahan tadi Allah memberikan keringanan pada mereka berdua selama 2 pelepah ini belum kering. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Apakah ini sekedar, nah ada ulama yang mengomentari, ini cara Nabi menarik perhatian dan menguatkan kesan tentang sesuatu yang tengah beliau lakukan. Apa yang dilakukan? Memohonkan ampunan atau keringanan kepada orang sedang diazab dalam kubur tadi. Ya, dengan melakukan sesuatu yang tampak itu sesungguhnya hendak menancapkan kesan saja dengan amal ya berupa doa kebaikan tadi. Tapi sebagian ulama memaknai ya pelepah kurma saja ya itu bisa
memohonkan ampunan kepada Allah. Saya kira kalau di mana begitu tidak ada pelepah kurma ini memohonkan ampunan. Rasul yang memintakan agar diringankan, ya. Cuman kenapa Rasul perlu untuk meletakkan 2 pelepah kurma itu? Nah, itu yang kita tidak mendapati penjelasan yang pasti. Tapi ada yang memaknai pelepah kurmanya itu memohonkan ampunan kepada Allah. Lalu dicari dalil-dalil untuk menjadi penguat bahwa makhluk selain manusia itu juga bertasbih, beristighfar dan sebagainya. Hanya menurut saya kok kurang tepat ya, karena di sini tidak ada petunjuk yang mengarahkan kepada makna bahwa pelepah kurma itu yang memohonkan ampunan. Ya. Yang jelas memohonkan adalah Rasulullah gitu. Yang jelas memohonkan itu adalah Rasulullah. Ya. Nah, kok di kita nggak ada pohon kurma, pelepah kurma, ya terus pakai kembang. Iya. Kenapa bunga plus air ya? Karena yang basah ini tadi, pelepah kurma yang basah, selama dia basah atau belum kering gitu, ya. Nah, mungkin dimaknai seperti itu. Anda kalau sudah didoakan Ya, saya belum mendapati makna yang tegas dalam hal ini, ya. Tapi saya lebih cenderung sepakat dengan ulama yang mengomentari ini cara Nabi menguatkan kesan dengan apa yang tengah beliau lakukan. Karena dengan sesuatu yang bisa dilihat itu akan lebih berkesan. Sama seperti Nabi ketika berkhutbah. Nabi kalau khutbah memang pegang tongkat, ya. Dan di kalangan saudara kita yang lain sampai hari ini kalau khutbah ibu pegang tongkat juga, ya. Nabi memang pegang tongkat. Tapi apakah memang itu satu kesunahan atau teknik beliau dalam berkomunikasi? Sebagian ulama mengomentari, perhatikan saat Nabi berkhutbah, itu akan menjadi sesuatu yang membuat orang memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Saat Nabi pegang tongkat itu untuk menumbuhkan kewibawaan orang yang tengah berbicara, ya. Kemudian Nabi berbicara dengan volume yang tinggi sampai wajahnya memerah, urat lehernya menegang, seolah-olah beliau sedang memimpin pasukan perang. Itu kan teknik komunikasi, ya. Tapi boleh orang meniru itu dengan niat ngikuti sunnah Nabi, karena sunnah itu yang apa yang dilakukan Nabi, tidak ada masalah, ya. Tapi apakah itu sesuatu yang memang pokok harus begitu, atau itu teknis, ya, sarana, wasilah saja yang bisa berubah sesuai dengan keadaan zamannya. Nah, di situ kalau saya harus menyebut antara Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah berbeda. Muhammadiyah dalam memahami nas atau dalil tetap mempergunakan akal untuk berusaha memahami hikmah syariat. Betulkah itu pokok sunnah yang memang dituntunkan, atau yang menjadi pokok persoalan adalah bagaimana saat berkhutbah itu bisa menimbulkan wibawa dan kekuatan penyampaian pesan. Kalau pokok persoalannya di situ, sarananya bisa berubah. Tidak harus longgar. Volume tinggi bisa dengan alat pengeras suara, ya, dan sebagainya. Nah, tapi kalau memahami apa adanya sesuai dengan teks, ya diikuti dengan niat yang mengikuti sunnah Nabi, boleh, tidak jadi masalah, ya. Tapi betulkah pokoknya di situ? Karena kalau karena di situ ritual ibadahnya kan bukan di situ. Itu lebih kepada wasilah, sarana di dalam menyampaikan pesan atau khutbah gitu. Tapi monggo kita saling menghormati saja dalam masalah itu kan. Nah, begitu juga
ziarah kubur yang dilakukan Nabi. Saat Nabi mengambil pelepah kurma dibagi menjadi dua, diletakkan pada kubur, apakah memang disunahkan seperti itu? Atau itu cara Nabi untuk menarik perhatian sahabat tentang apa yang akan diucapkan oleh Nabi, yaitu memohonkan keringanan kepada Allah. Pemikiran kritisnya begini, kalau itu menjadi tuntunan yang pokok, ya semestinya setiap kali ziarah Nabi bawa pelepah kurma, kemudian selalu diletakkan begitu. Tapi kalau tidak selalu begitu, ya lebih besar kemungkinan maknanya hanya sarana bagi Nabi untuk menguatkan pesan yang tidak beliau sampaikan, yaitu mohonkan keringanan, ampunan untuk saudaramu yang tengah engkau ziarahi, kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini 5 tentang sebab kenapa siksa kubur, ya. Sekarang kita break dulu untuk salat maghrib. Mari kita break dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum punya wudhu bisa ngambil wudhu dulu, ya. Tempat wudhunya toilet di depan, ya. Bismillah.